Halo Sobat Pionis, selamat datang kembali di channel P Network Update. Nah teman-teman, saya lagi iseng-iseng nih ya, buka kolom chat ya, komentar-komentar di chat teman-teman. Ini ada salah satu yang menarik nih menurut saya, yang bisa kita bahas ya, dan bisa kita diskusikan nanti di kolom komentar teman-teman. Di sini kalau kita baca ini nih ya, dari akun ini ya, Sof Samuel 186 katanya, kalau KYC saya belum lulus, bisakah menerima koin mainnet dari kakak atau adik? Nah teman-teman, ini kita akan berdiskusi saja di kolom komentar teman-teman. Kalau menurut pandangan pribadi saya gitu ya, untuk amannya gitu ya, untuk supaya menjaga takutnya ada apa-apa ya, lebih baik memang akun kita itu, wallet kita itu teman-teman sudah terverifikasi ya, teridentifikasi dengan cara lolos KYC dulu menurut saya ya. Karena menurut saya kalau misalnya nih ya, kalau kita mau lebih aman gitu ya, mau lebih safe gitu ya, lebih baik ya kita tunggu saja wallet kita nih yang di mainnet checklist itu terverifikasi, dan kalau bisa ya sudah lolos migrate dulu ya, sudah lolos migrate. Nah koinnya bisa ada di wallet kita bisa akses saldo kita, wallet kita. Nah baru menurut saya boleh lah ya wallet kita dijadikan untuk transaksi ya, kirim-kirim Pi misalnya ya, dari kakak, dari adik, ataupun dari siapapun. Menurut saya untuk lebih safe-nya gitu ya, lebih amannya memang kita tunggu saja akun kita untuk lolos KYC dulu ya, untuk lolos KYC dulu, dan lebih baik lagi untuk nunggu dulu di migrate dulu, menurut saya lebih aman lagi ya. Nah tapi kalau mungkin untuk iseng-iseng, untuk coba-coba nih teman-teman, bagi yang sudah lolos KYC nih ya, bisa saja kalian mencoba bertransaksi gitu ya, ngirim satu Pi misalnya dari akun yang sudah mainnet kakak atau adik kalian ke akun kalian, ke wallet kalian yang belum lolos KYC. Bisa enggak ya? Kalau menurut saya memang kalau cuma sekedar untuk mengirim ya bisa teman-teman, tapi takutnya gitu kan, kalau yang si walletnya ini ya belum terintegrasi gitu ya, belum teridentifikasi kepemilikannya melewati KYC tadi, menurut saya agak riskan teman-teman, takutnya ada apa-apa gitu ya. Karena kalau menurut saya sih memang di Pi Network ini ketat banget teman-teman ya. Kalau boleh kita lihat dari awal kan, satu akun Pi Network, satu identitas, satu perangkat. Nah itu sangat jelas ya, mutlak harus kita patuhi. Dan memang akan lebih baiknya satu wallet gitu ya, satu identitas teman-teman ya, itu akan lebih aman lagi. Karena kita ambil contoh saja, kalau kita membuka wallet teman-teman di exchange seperti Binance gitu ya, seperti Binance ataupun exchange lain ya. Saya pun pernah membuka akun Binance dengan KTP saya dulu ya, tapi lupa password, lupa segala macam lah, lupa email, pokoknya lupa gitu ya. Tapi pernah verifikasi dengan KTP saya, dan saya mau registrasi ulang dengan KTP saya itu nggak bisa, sehingga saya pun membuat akun Binance dengan KTP istri saya, baru bisa gitu ya. Dan untuk verifikasi juga, verifikasi wajah dengan wajah istri saya. Jadi untuk lebih amannya memang menurut saya gitu ya, kalau yang belum lolos KYC dan koinnya belum dimigrate, belum betul-betul aman sih ya untuk kita melakukan menyimpan gitu ya, menyimpan saldo Pi koin kita misalnya dari adik kita atau dari kakak kita nih di wallet kita, yang notabene kita sendiri belum lolos KYC teman-teman ya, dan belum dimigrate. Nah ini pun kan menjadi jaminan bahwa memang kalau menurut saya gitu ya, lebih amannya ya memang harus lolos KYC. Karena kalau lebih amannya kalau memang satu akun ini bisa gitu ya, bisa membuat beberapa dompet, kan lebih riskan lagi teman-teman. Walaupun memang ini wallet kita itu kan bersifat non kustodial. Nah bayangkan kalau
di Pi Network ini kita bisa satu akun misalnya ya, satu identitas ini bisa membuat beberapa wallet ya, kan agak riskan teman-teman. Jadi memang menurut saya setiap wallet yang tercipta ini nanti akan lebih aman lagi kalau kita gunakan setelah lolos KYC ya, dan sudah termigrate. Jadi sangat jelas satu akun Pi Network, satu perangkat, satu identitas, satu wallet, jelas ya, satu wallet milik kita dengan sandi prase non kustodial tadi, private key tadi harus kita simpan baik-baik teman-teman ya. Jadi untuk lebih amannya saya yakin ya, kalau mau coba ya silakan ya, bagian yang sudah dimigrate nih, kalau mau share pengalamannya silahkan. Apakah memang bisa kita wallet kita nih yang notabene belum lolos KYC ini menerima koin dari orang lain yang sudah lolos KYC? Nih coba berkomentar di kolom komentar, kita berbagi pengalaman ke para pionir yang bertanya di kolom chat teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ya kalau menurut pendapat saya sih lebih amannya gitu ya, lebih amannya ya memang tunggu saja untuk lolos KYC dulu dan tunggu untuk di migrate teman-teman ya, sebelum melakukan kirim-kirim Pi Network koin Pi tadi ya. Karena angka sayangnya kalau memang kalian mencoba nih ya, apalagi dalam jumlah besar misalnya ya, menerima koin dari kakak atau adik yang sudah lolos KYC ke akun kalian atau ke wallet kalian yang mana belum lolos KYC, takutnya nanti nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa di transfer ulang lagi keluar gitu ya, takutnya gitu ya. Jadi untuk lebih amannya memang di Pi Network ini satu akun Pi Network, satu perangkat, satu identitas, satu wallet ya. Jadi tunggu sajalah menurut saya untuk lebih amannya gitu ya. Kita tunggu untuk lolos KYC baru wallet kita tenang ya kalau kita akan gunakan gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, itu aja sekilas informasi ini, hanya sekedar membahas mungkin apa yang menjadi pertanyaannya di kolom chat teman-teman ya. Kalau kita lihat updatean terbaru dari Pi ini adalah kelihatannya seputar developer lagi teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat updatean terbaru ini memang ini mengenai developer ambassador program katanya, ini jelas ya. Ini mungkin salah satu cara ini core team ini mengajak kita untuk lebih berkontribusi lagi dan mengembangkan ekosistem ya, developer ambassador program. Ini bagi ya yang kalian yang punya skill ya, lebih baiknya ikut berkontribusi, siapa tahu dapat reward nih 1000 koin Pi nanti teman-teman ya. Karena kalau kita baca teman di sini nanti nih, ini saya agak lemot nih, kita baca sepintas. Ini bagi setiap pemenang nih, developer ambassador program ini akan mendapatkan reward sebesar 1000 koin Pi. Lumayan itu ya. Kalau nambang sendiri itu berapa tahun tuh? 2 tahun, 1 tahun untuk hasil mining sendiri ya. Jadi intinya tetap optimis. Saya pun sama, ini belum dimigrate walaupun sudah lolos KYC, tetapi lolosnya pun di tentatif dulu itu, sehingga mungkin itu salah satu penyebab juga antriannya nih saya masih belum bisa untuk dimigrate ya. Tapi ya tetap aja optimis lah ya, mudah-mudahan ini lekas dimigrate. Nah nanti setelah selesai dimigrate, nanti ini saya akan memberikan pengalaman secara detail gitu ya, apakah memang betul sudah bisa dibelanjakan, bisa barter. Karena kalau memang belum dimigrate ya agak terbatas ya untuk berbagi pengalaman dengan kalian teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah dimigrate dan sudah bisa berbelanja dengan koin Pi, silahkan berkomentar di kolom komentar pengalamannya gitu ya, akan oh ya nih saya sudah bisa beli ini gitu ya dengan koin Pi ini. Silahkan berkomentar di kolom komentar, siapa tahu dapat memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi dan yakin bahwa Pi Network ini akan menjadi sesuatu, bahwa koin Pi ini saat ini pun sudah sangat berharga teman-teman ya, walaupun belum open mainnet. Oke, itu aja updatean kali ini, mudah-mudahan sedikit memotivasi kita semua. Salam putih, salam pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.